Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamasaka bi sunnati inda fasadi umati wallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Batubara, dalam hal ini Ustadz Hamzah. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Air Putih Ustadz Banurea. Wali Laskar Aidil Sukri. Ketua DPW FPI Tebing Tinggi Ustadz Muslim Istiqomah, dan laskar-laskar yang hadir bersama-sama mendampingi saya dalam perjalanan menuju ke tempat pelaksanaan tabligh akbar ini. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah sama-sama halayak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada sore menjelang malam ini kita semua masih hidup dan bernapas. Kalau masih diberi kesempatan hidup dan bernapas, berarti masih ada peluang dan kesempatan bagi kita untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Kita tidak akan ditanya apa pangkat, jabatan, dan kedudukan kita di dunia ketika kita menghadap pengadilan mubaikatan. Kita akan ditanya 4 perkara. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamatin min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba abdin yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umri fima afna, umurmu untuk apa, dengan apa kau habiskan. Kita menghabiskan usia hidup kita ini, satu-satunya prioritas dalam kehidupan kita adalah berjihad, berjuang di jalan Allah. Jangan mengidentikan jihad itu selalu dengan berdarah-darah. Jangan mengidentikan jihad itu dengan kekerasan. Semua makhluk yang dihadirkan Allah di dunia ini adalah untuk berjihad di jalan Allah. Antum berharap ridho makhluk juga adalah jihad. Imali dunia kakana kata Yesu abadan wa malaki rotika kakana kata mutukodan. Carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Itulah umur yang kita pakai. Tidak boleh 100% kepada dunia dan tidak juga 100% ke akhirat. Dengan memaknai, memaklumi, memahami sekaligus konteks usia yang Allah berikan, maka kita sadar, oh, saya ada di dunia ini sebagai makhluk yang berpikir. Saya ada di dunia ini sebelum hormat kepada manusia, saya harus hormat kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta seluruh makhluk ciptaan Allah. Kebetulan saya ini adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sisa kehidupan saya dibaktikan sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah. Wadawatun fisabilillahi awrahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Dari kafir masuk Islam, setelah Muslim berjuang di jalan Allah. Antum dari kafir, antum tidak pernah dari kafir, dari kecil sudah Islam, sampai besar Islam, berkhianat terhadap Islam, munafik besar kau. Harusnya berjuang membantu Islam. Kenapa? Kita semua yang datang di sini dengan segala macam kesombongan yang kita miliki, kita pakai mobil, kita pakai motor, kita pakai baju, kita pakai seluruh atribut yang mengangkat derajat kita sebagai makhluk yang hina
terbuat dari segumpal tanah debu tuli. Lalu kita karena Islam kita berpangkat, karena Islam kita bisa pakai mobil, karena Islam kita berlindung di rumah yang bagus. Lalu antum hanya menyepelekan, bahkan berkhianat terhadap Islam. Makanya jangan heran kita di akhir-akhir ini, di tahun-tahun terakhir ini, orang bilang sekarang tahun politik. Buset, omong kosong. Ini bukan tahun politik, ini adalah tahun kekacauan politik. Betul apa betul? Betul apa betul? Tahun politik, nggak ada tahun politik. Setiap saat kita berpolitik, suami berpolitik kepada istri, istri berpolitik kepada suami, orang tua berpolitik kepada anak, anak berpolitik kepada orang tua. Fakta politik tidak dalam makna sempit. Fakta politik adalah fakta yang dibangun atas kemampuan orang berpikir. Sekarang kita diajak berpikir, bukan orang Islam yang mengajak kita berpikir. Nggak tahu malu kita. Orang kafir, Rocky Gerung, satu kampung sama saya dari Manado itu. Kita ini sorban melintang sampai 15, sampai biji mata pakai sorban. Cebong, ebong. Memang ebong ini bikin kacau Ebong. Saya mau ingat ini baru umur, ada 4 yang kita bahas. An umri fi ma'afna wa an jasadihi fi ma'ablahu. Jasad dalam tanah ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu dengan apa gunakan. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasaw wa fi ma'anfaq. 4 itulah yang mengkonklusion makna dakwah ini menjadi sebuah fakta politik. Jadi kalau kita berbicara tentang kampret dan cebong, itu yang mengemuka, betul? Ada satu kata dalam kamus John Eccles, itu dia bilang begini, ambivalence. Ambivalence itu adalah pertentangan perasaan. Mau ketemu begini agak kaku. Kamu cebong atau kampret? Begitu ya. Takut kita ya. Padahal kita ini adalah kaum mayoritas di bumi ini. Saya ingat waktu saya masih kecil, ada seorang marinir yang sangat kejam, pensiunan marinir di kampung saya. Namanya Om Herman. Dia punya perahu, dia punya sampan kecil. Saya masih SD bersama 2 orang teman saya. Kami suka mengambil perahunya dan pergi memancing dari muara sungai itu sampai ke laut. Karena Manado daerah saya itu daerah lautan. Satu ketika sore hari, kami ambil perahunya, kami berangkat. Di sungai kami keluar, teman saya nggak bisa berenang yang satu. Kami berdua yang berteman ini bisa berenang. Karena ikannya kecil yang kami pancing, kami keluar ke laut. Di tengah laut datang ombak, bingung kami. Masih kecil, masih SD. Teman saya 2 orang, yang satu belum pintar berenang, satu yang tidak bisa berenang. Mereka ribut berdebat, bagaimana kalau terbalik? Saya katakan sudah tenang di geladak, jangan nggak usah banyak goyang. Tidak usah banyak goyang. Kalau dalam keadaan begini ombak badai kita tenang. Kalau kalian terlalu ribut, kapal ini, perahu ini, sampan bisa kebalik. Dia duduk berdiam tapi mukanya pucat gemetar. Inilah warna politik yang berlangsung di negara kita. Karena panik. Nggak usah kau panik. Kalau masyarakat sudah tidak suka, nggak usah kau paksa. Betul apa betul? Nggak usah kau paksa. Ini bukan negara Jokowi dan Prabowo, bukan. Ini bukan negara Prabowo dan Jokowi, ini bolak-balik sama Prabowo, Jokowi, Jokowi, Prabowo. Kenapa? Karena itu yang terjadi, nggak usah pura-pura. Saya orang dari kafir yang masuk Islam. Satu ayat saja sinyal kuat sekali, memberi ruang kepada publik.
untuk membaca lebih jelas fakta-fakta kebenaran ma'lam takunu ta'lamun. Bahkan kata Al-Quran, rahasia yang belum kamu tahu, segala peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi, Al-Quran sudah mencatat. Datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua persoalan ini dirangkum dalam satu kalimat yang disebut dengan hukum-hukum sunnah. Apa itu sunnah? Hadis, perkataan yang bersumber dari mulut Nabi secara sahih, kemudian terbukukan melalui para ulama. Disitulah dia merangkai innal ulama warasatul. Berarti yang berperan penting dalam menertibkan dunia ini adalah ulama. Ini bukan konser dangdut, bukan minum darah tisar yang pamer bor. Kenapa ente bikin takut ya bong? Ini pameran kekuatan, kekuasaan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mayoritas orang Islam ini, namanya orang Islam itu di mana-mana, orang Islam itu hidupnya tertib. Betul apa betul? Nih, saksi hidup. Saya dulu suka mencurigai Islam. Lihat orang berjenggot, saya tuduh Islam teroris. Sekarang saya berjenggot, bukan teroris. Coba nanti habis ceramah begini, terpancar-pancar ludah, kau cium di sini. Memang bau ya. Ini sorban cuma 35.000 di Tanah Abang. Ini cuma 75.000 di Tanah Abang. Murah. 12-13 tahun yang lalu dari ujung kaki sampai ujung kepala saya. All England. Hidup dengan kemewahan. Tinggalkan itu, datang kepada Islam. Tidak ada intervensi, tidak ada dorongan, tidak ada paksaan dari siapapun. Your self-realization, your God realization. Kesadaran dirimu akan mencapai kepada kesadaran akan Tuhanmu. Gak apa-apa kita hidup di dunia dikasih pangkat, dikasih jabatan, dikasih kedudukan oleh Allah. Karena Islam. Jokowi jadi presiden kemarin, coba kalau namanya Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, bisa nggak jadi presiden? Gak bisa. Berarti umat Islam ini adalah potensi jangan dibungkam. Supaya lebih cepat saya pukul ini, karena saya mau ke Padang sekarang. Allahu Akbar. Saya mau berangkat ke Sumatera Barat, jadi saya suara juga sudah habis. Saya selalu menggambarkan Islam itu seperti buah. Buah yang sedap, buah yang bergizi, buah yang manis. Dia tumbuh di pohon yang baik, tanah yang subur. Ada yang cuma mengambil manisnya Islam, ada yang juga menanam dan merawat Islam itu. Supaya lebih cepat saya katakan begini. Front pembela Islam ini adalah orang-orang yang menanam. Betul apa betul? Yang di spanduk-spanduk itu Nasdem, Golkar, PAN, Gerindra, PDI, itu suka-suka cuma makan manisnya. Tapi betul apa betul? Dia cuma ambil, dia makan. Tapi yang menanam dan merawat adalah ulama. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia ini tergantung 4 perkara. Yang pertama, bi almi ulama'i, ilmu para ulama. Bu, ini pakai jaring sih, kalau nggak saya melompat ke sana. Di antara kamu semuanya ini ada nggak yang janda di sini? Ada nggak yang masih janda, yang sudah janda? Ada? Coba yang setengah masak, tunjuk tangan nenek. Nenek itu tunjuk tangan, Ustaz. Don't American say, orang Amerika bilang, American say, don't be panic. Jangan panik, enjoy, relax. Siapa yang jandanya setengah matang di sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Mana dia? Mana? Malu dia.
Nggak, maksud saya kalau ada, mau saya bawa ke Jakarta, nomor WA-nya, saya akan perkenalkan dengan Mr. Rocky Gerung. Rocky Gerung titip salam sama saya, Ustaz, carilah wanita di Batubara. Kenapa wanita Batubara? Rocky Gerung kan masih single. Dia belum menikah. Dia suruh tanya sama saya, ada gak janda di sini? Ditinggal suaminya bukan karena mati, ditinggal suaminya karena minggat nikah lagi. Ada nggak? Stop, sampai di situ. Saya mau tanya, perasaan seorang wanita, istri, ditinggal suami, lari pergi kawin lagi, berkecamuk segala macam kekhawatiran. Khawatir ekonomi sudah tidak ada yang bertanggung jawab. Khawatir masa depan, next time, his children. Anak-anaknya ke depan dalam status pendidikan. Khawatir dengan kos hidup. Berkecamuk di kepala seorang istri. Begitulah umat Islam. Ketika Pak Ma'ruf Amin mengambil jalan menjadi cawapres. Panas ya yang meloni. Lanjut. Aduh, ya Allah ya Rob. Bu, sama perasaan kita Bu. Jadi nggak usah khawatir. Ini problematika kalau catur ini pembukaan Anatoly Karpov, Sisilia. Dua langkah pion di depan Raja maju, maka Anatoly Karpov harus membuka dengan majunya kuda di sebelah kiri. Dalam hukum Pitagoras matematika, dari setiap letter catur itu 16 dibagi 2, 8. Langkah 8 kita tinggal tunggu, tinggal tambah 1 dibagi 2 bulan April jadi 4. 17 April perkecil angkanya jadi 2, nomor 2 kita pilih. Kampanye Yahya Walodi. Kenapa kalau saya kampanye? Satu tambah 1 tetap 2. 2 ditambah 2 tetap 4. 4 ditambah 4 tetap 8. 8 dibagi 2 tetap 4. Dia bermain di situ. Dan Nabi tidak suka dengan angka genap. Nabi paling suka angka ganjil, 17 April tahun 2019. Antara horizontal, vertikal bertemu dalam sebuah kekuatan baru, logik. Makanya Nabi ditanya oleh Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah, ya Rasulullah, Habibullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdalun nasi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 pertanyaan dikantar dengan 1 jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Siapakah orang yang berilmu? Orang yang berakal. Man a'budun nasi, siapakah yang ahli ibadah? Orang yang berakal. Siapakah yang paling mulia? Orang yang berakal. Hati Bu, kadang-kala kita ini manusia tapi tidak berakal. Manusia dengan binatang, kata Nabi, diciptakan hampir sama. Manusia diciptakan di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa akal. Bila manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka manusia 1 tingkat lebih daripada binatang. LGBT. Perempuan kawin dengan perempuan, laki-laki kawin dengan laki-laki. Itu disetujui. Azan di masjid dilarang, LGBT didukung. Siapa yang dukung? Encong. Lagi. Jadi ketika kuda enggak, saya nggak mau minum. Ini minuman orang di rumah sakit. Saya bukan itu, saya kopi hitam.
Orang kampung saya ini. Saya kan tadi ibu di rumah situ bilang saya sempat mampir situ dan ibu enjoy yourself at home. Anggap rumah sendiri Ustadz. Ini sudah ketemu Ustadz nasional. Bukan Ustadz nasional, Ustadz kampung saya ini. Kalau Ustadz nasional Bu, yang badannya kekar, kalau dia salam yang terdaftar di Depak 200. Iya, yang muncul TV kalau salam, Assalamualaikum. Ini bukan Bu, ini adalah simpai. Ini bukan, ini simpai. Samping pendawa juga simpai. Kalau nggak percaya coba habis ceramah. Jadi ketika Nabi bilang orang diciptakan di atas suara malaikat yang berakal dan binatang yang bersahwat tanpa akal, realitasnya terbukti. Apakah dunia sudah mau kiamat? Ataukah kerusakan akhlak akan menuju pada pembaharuan manusia baru? Kita tidak tahu, wallahu bishawab. Saya orang yang kemudian berpikir begini. Betul ajaran Islam ini? Kambing kita ikat di pinggir masjid, kambing tahu, oh itu ada pentolannya, bukan itu. Itu saya punya teman, laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau manusia masa tidak tahu? Dorce, tahu Dorce? Dorce format, lesbian, gay, apa lagi? Bisex, and transgender. Transfer kemaluan laki-laki jadi perempuan jadi. Sampai jungkir balik 1000 rakaat kau sholat satu hari, neraka tempatnya. Jangan khawatir, tempatmu adalah neraka. Itu hukum Islam, tegas begitu. Tidak boleh, oh karena dia jago berimpak, dia rajin bawa sodakoh. Enggak, Islam tidak ada kompromi. Islam tidak ada kompromi. Hukum dalam Al-Quran warnanya hitam putih. Itu yang saya masuk Islam. Kalau di Kristen enggak, masih pakai juru selamat. Kalau di Islam enggak ada juru selamat, cari selamat masing-masing, sedangkan selamat belum tentu. Nah, maaf Pak Selamat kalau antum ada di situ. Enggak ada. Pokoknya mau NU, Muhammadiyah, Nahsabandiyah, Al-Wasliyah, semua orang Islam masuk surga. Lalu yang di luar Islam bagaimana Ustaz? Yang di luar Islam kau ke neraka semuanya. Makanya masuklah kamu agama surga tempatnya. Saya paling tidak bisa hidup dari kecil itu kalau kebenaran dibulak-balik itu nggak boleh. Nggak boleh, itu orang munafik punya kerjaan. Kita sama lain. Kamu ke surga naik bus, saya ke surga naik Lion Air. Nggak ada, itu orang munafik. Orang kafir sekalipun kalau mengatakan agamanya paling betul, dia jujur. Sebaliknya kita beragama Islam mengatakan kita sama dengan agama lain, munafik di atas munafik. Ini lebih parah dari orang kafir. Saudara kau bunuh, saudara kau usir, ustadz kau usir, gereja kau jaga. Kenapa ada ketegangan apa ini dalam Indonesia ini? Enggak ada. Tabligh akbar begini nanti lihat habis ceramah ada berapa yang mati? Ada. Nah kenapa kalau tidak ada yang mati? Kenapa apa yang ente takut? Habis saya pulang ceramah ada yang meninggal dunia. Kenapa? Ada yang baku bunuh. Enggak ada. Eskalasi konflik di Poso, eskalasi konflik di Ambon dulu. Itu bukan perang agama. Tetapi Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Ini ada politikus namanya Suprayitno. Pak, nggak pakai gelar ya, sarjana, bukan sarjana ya. Nggak, biasanya kan kalau politikus tuh dari ujung ke ujung penuh gelar.
gelar horizontal sekuler dan gelar vertikal haji. Begitu ya? Insinyur, doktorandus, haji, muslimin, Abdullah, MBA, MBU, MBX, MB. Begitu ember dilantik jadi pejabat, ember dibawa ke KPK. Ini yang maksud Nabi, dia berilmu, man a'lamun nas. Siapakah orang yang berilmu? Kata Nabi, al-aqilu, orang yang berakal. Berilmu tapi tidak berakal. Makanya tadi malam saya katakan, tidak ada jabatan di dunia ini yang paling tinggi pangkatnya kecuali ustadz. Mana buktinya? Kau pergi sholat di Istiqlal. Di Istiqlal dari jenderal 100 bintang di bawah sana. Panglima TNI duduk di bawah. Kapolri duduk di bawah. Kapolda duduk di bawah. Alpatekat juga di bawah. Duduk di bawah semua. Yang di atas adalah Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ulama warasatul anbiya. Sudah mendapat jabatan paling tinggi, mau kemana lagi mbah? Ini saja bukan ulama, bukan ustadz. Masya Allah, kemana-mana gratis. Barusan saya makan pisang goreng di sana, mampir di warung makan, ada yang kenal sama saya, minta foto-foto. Subhanallah, begitu mau bayar martabak dan pisang gorengnya, nggak usah ustadz, sambil melinangkan air mata. Cukup saya sudah bertemu Ustaz. Kemana-mana gratis. Enak jadi Ustaz. Kenapa kau keluar mbah? Allahu Akbar. Di atas bola ini, kenikmatan dunia tinggalkanlah. Berilmu tapi tak berakal. Pak Suprayitno tidak pakai gelar. Ini orang Partai Amanat Nasional, Ahlul Bait. Pilih dia. Oh, pilih. Coba kau berdiri. Pak Suprayitno, kau berdirilah. Nah, buka-buka sini. Kacamata buka, kacamata. Karena bukan ustaz, jangan sama-sama ustaz lah. Nah, ini ya. Jangan lupa ya. 17 April di TPS. Kecil badannya tapi ininya apa? Ini Make Indonesia Great Again to the future. Berbuat sesuai amanat rakyat. Kebetulan partainya Amanat Rakyat. Tapi sudah dengar dong ya? Jangan nanti jamaah pilih ente, besok-besok ente diborgol KPK. Ini yang pidato yang suruh pilih antum ini kiai besar. Yang main-main ya. Lebih baik mantan bajingan jadi ustadz, mantan kafir jadi ustadz daripada mantan ustadz. Ada argumen terus ini. A'lamun nasi al-aqilu, orang yang berakal. Man a'budun nas, siapakah yang ahli ibadah? Al-aqilu. Jadi ibu bapak jangan melihat orang tiap hari ke masjid, sholat, kerja tidak, nodos kebun tidak, jadi pegawai tidak mau, jadi polisi tidak mau, jadi tentara keluar, jadi tentara tidak mau, jadi pegawai tidak mau, kerjaannya sholat. Bukan itu ahli ibadah. Dia beribadah tapi tidak punya akal. Ibadah silakan, cari dunia seolah-olah makhluk hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok.
Islam dengan sistematika kontekstualisasi teologis rasional menjelaskan kepada makhluk manusia. Masya Allah. Ada teman saya keluar dari pegawai. Keluar, saya tanya, pangkatnya, ada juga satu polisi, pangkatnya sudah kompol. Saya tanya, kenapa Bapak keluar? Karena dia tidak mau potong jenggotnya. Dia ikut beribadah, sholat kesana kemari, dan dia lari dari tugas. Diberhentikan dari tugasnya sebagai aparat negara. Sekarang jadi tukang parkir. Semua nikmat yang Allah berikan adalah ibadah. Amin. Orang Islam jangan jadi ekor. Kita mayoritas berjuang, sekolahkan anak kita dari jenderal yang lurus, dari pejabat yang lurus, dari anggota parlemen yang lurus. Ilmu para ulama. Kalau ulama jadi apa, Ustaz? Ulama tidak perlu jadi apa-apa. Dalam pertandingan ulama itu adalah wasit. Betul? Piala Dunia, Piala Eropa tahun 84, Jerman versus Belanda. Ada wasit yang turun lapangan. Nggak boleh biarkan pemain yang bermain. Siapa pemainnya? Sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana hukum. Biar mereka yang bermain di lapangan. Kita sebagai ustadz, sebagai ulama, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, sebagai mubalik menyampaikan dakwah kepada umat. Coba nonton kalau ada hebat, itu apa itu? Indonesia Lawyers Club. Waduh, dari ujung ke ujung orang Islam. Di sini Mokhtar Ngabulin, Abu Jongos. Di sana ada Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan dengan pengamat hukum, dan di ujung ada Rocky Gerung. Mereka berdebat. Yang menemukan itu, yang membuat sebuah perikop judul debat dialog adalah Karni Ilyas. Agamanya Islam semua ini, Islam semua. Dari presenter sampai narasumber Islam. Yang mereka debat di situ adalah debat tentang Islam. Saya punya konsep waktu masih pendeta, hancurkan Islam, pakai orang Islam. Kacaukan barisan Islam, pakai orang Islam. Ketika orang Islam dengan orang Islam berdebat, orang kafir di luar sana tepuk tangan. Ini yang terjadi. Hei, kau membunuh saudara Muslim, kau menyakiti sesama Muslim, sama saja engkau menyakiti Rasulullah SAW. Sakiti saja saudara Muslim, kau sudah menyakiti, dan Allah akan mencari kelemahanmu sampai kau bersembunyi di dalam bilik kamarmu. Allah akan terus cari kelemahanmu, dan apapun yang kau cita-citakan, Allah tidak akan ridho. Mari, nggak usah paksa. Kalau masyarakat sudah nggak mau, jangan dipaksa. Tunggu saja ridho Allah. Takbir. Nanti Allah yang akan turunkan kekuatan kehendaknya. Siapa yang jadi presiden? Betul apa betul? Siapa yang jadi menteri? Siapa yang jadi kepala desa? Siapa yang jadi camat? Siapa yang jadi ketua DPR? Nggak usah paksa. Jangan ditekan. Kalau saling paksa, bahaya rumah tangga, ibu-ibu dengan bapak. Saling pengertian, saling dukung, saling menghormati. Jangankan dengan sesama Muslim, dengan agama lain pun kita harus saling dalam konteks apa? Dalam konteks apa? Bernegara, bermasyarakat. Tapi kalau dalam konteks dakwah, yang masuk surga tetap orang Islam, yang lain antri dulu. Saya begini, di Al-Quran itu tercatat loh, di Al-Baqarah tuh, walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw la kafarna anhum sayiatihim wa la akalnahum jannati na'im.
Sekiranya ahli kitab kata Allah mau beriman bertakwa kepada kami, maka kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Sudah dijamin oleh Allah, saya masuk surga. Oh, ada kiai mengatakan, Pak Yahya, Bapak ini masuk Islam sudah kertas putih, sudah dibersihkan dosanya, dijamin masuk surga. Saya nggak percaya karena yang ngomong ini bukan Allah, Pak Kiai. Belum tentu karena Allah ini berhak membolak-balik hati manusia. Ada yang dari kafir masuk Islam, ada yang dari Islam keluar jadi kafir. Orang yang dari kafir masuk Islam namanya muhtadin, bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf itu yang masuk Islam karena mau kawin. Dia tinggalkan bini anaknya, lalu dia masuk Islam. Bu, saya masuk Islam satu keluarga. Dulu bini saya tidak mau. Kalau masuk Islam nanti kita makan apa ini? Itu ibu-ibu punya otak, punya duit. Kamu kan pendeta, kalau masuk Islam nanti kita makan apa? Kerja di mana kamu? Saya sekarang pendeta, tapi nanti kalau masuk Islam saya jadi pendeta Islam. Oh, kamu kan tidak bisa bahasa Arab. Oh, belajar. Kenapa orang lain bisa, sama-sama kita orang Indonesia konsumsinya singkong? Sama kita. Oh, setelah lama-kelamaan sama kita. Saya masuk Islam, dia baru sadar, betul ya, sekarang kau jadi pendeta Islam. Jadi jangan dipanggil ustaz kalau yang dari kafir begini. Al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Begitu masuk Islam, bela Islam, bela Islam, jangan dihianati. Berarti kau munafik kalau makin berkhianat. Saya ridho sekali, Bu, demi Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, wa atiullah wa atiur rasul. Saya hanya taat dan takut kepada Allah dan Rasul. Banyak orang bilang, Ustaz, nanti Ustaz antri lagi ke penjara. Berapa tahun saya mau di penjara? Silakan nih, tangkap. Kafir. Orang kalau sudah berdakwah begini, iskariman au syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Mati syahid bukan lempar bom. ISIS, OSOS, USUS, SS. Mati syahid itu begini, Bu. Umpamanya ada kafir yang tidak terima dakwah saya, lalu saya pulang. Di tengah jalan saya dicegat, saya dibunuh. Jamaah jangan bela, itu namanya mati, itu syahid. Kuburkan saja berdarah-darah. Tapi untuk jamaah jangan coba-coba bela. Cukup dong. Ya Allah, ya Rabbi, kami sudah menerima motivasi dari Ustadz Yahya Waloni Al-Muhtadin. Ridhoilah dia ya Allah, lindungilah dia ya Allah. Kemanapun dia pergi, jaga dengan berlaksa-laksa malaikatmu ya Allah. Amin ya Allah. Dan kemanapun dia pergi ya Allah, jangan lupa juga ya Allah, bensinnya, mobilnya tidak pakai air wudhu. Allahu Akbar. Bensin mobilnya tidak pakai air wudhu ya Allah. Tolonglah para panitia untuk membantu. Itu yang paling penting. Tapi kalau doa yang kedua tadi doa mu'alaf, saya bukan mu'alaf. Mohon maaf, dulu nama saya Stefanus, Tetanus, Sepritus, Robertus. Saya masuk Islam, keluarga usir, sekarang saya susah. Ya, itu tadi tuh minta uang semua isi bensin tuh mualaf. Ini bukan, Bu, ini kiai besar ini. Minta-minta. Islam tidak mengajarkan tangan di bawah, Islam ajarkan tangan di atas. Gak usah cari yang begitu. Ente nanam sawit, rumput pasti ikut. Nanam rumput tidak mungkin sawit. Paham? Bukan nanti berdakwah you bisa dapat harta.
Bukan nanti berdakwah antum diberkahi Allah. Ingat dulu waktu pertarungan Pak Edi Rahmayadi dengan Jarod. Ada ustadz di Medan 15 biji sorbannya begini di kepala. Di sini di bahu 5, di kepala 12 begini, kali-kali. Ketemu saya di Hotel Madani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahasa Arab lagi sama saya. Hai fahaluk ya ustaz. Alhamdulillah munafikun anak haram. Amin. Subhanallah. Dia tanya apa kabar sama saya? Baik. Anak langsung balas. Anak biasa dituai antum ya munafik. Anak apa kalam anak munafik ustaz? Naam, antum munafik. Seperti orang Arab juga saya, berarti tahu bahasa Arab. Subhanallah. Bisa lah sedikit-sedikit ya, panjang pun jadi. Masya Allah, dikasih Pajero. Begitu kalah yang dia bela, Pajero diambil lagi, mampus kau. Amin. Subhanallah. Mobil itu bukan saya beli, kakak saya yang beli. Rumah saya bukan jamaah yang beli, orang tua saya yang beli, keluarga saya yang beli, saudara saya yang beli. Nggak merepotkan umat. Satu travel besar di Indonesia ngajak saya bikin umroh, menjadi tawaf, bawa orang haji dan umroh. Saya katakan kepada bos pemilik travel, maaf Pak Haji, maaf Bu Haji, saya sudah nonton TV, tidak sedikit travel dimasukin penjara, ditangkap polisi karena uang jemaah. Gara-gara itu umat Nabi rusak otaknya. Itu berkumpul jadi pendakwah, nggak dikasih amplop, meraju. Allahu Akbar. Bu, ibu nggak percaya? Saya keliling Indonesia pakai mobil pribadi bersama istri dan 3 orang anak. Masuk Islam setelah berdakwah, bawa istri kemana-mana. Banyak jemaah yang bertanya, Ustaz, pernah nggak dicegat di jalan oleh orang kafir? Enggak. Cuma baru beberapa kali kaca mobil saya ganti karena pecah. Dilempar batu. Itu Manado masih 0,18% Kristen. Sekarang persentase umat Islam di Manado 51%, lebih banyak dari kafir. Masuk Islam. Orang Manado sadar. Dulu di Manado itu orang Islam cuma orang Aceh yang merantau, Sumatera Barat, Padang, Minang, Jawa. Sekarang orang Manado masuk Islam. Kita di Islam ini bukan di Sumatera, bukan Islam bertambah, berkurang. Kenapa? Karena ahli-ahli tadi beribadah tidak pakai akal. Kalau ceramah ukuran jenggot, tidak. Nah, ini jenggotnya kurang panjang, ini bukan sunnah, masuk neraka. Kaki celana kurang tinggi begini ya. Ini baru masuk surga. Satu periksa di Al-Quran, mana malaikat pakai sentimeter ngukur jenggot ini. Jadi kamu dek, berapa panjang jenggotmu? Amir setompul berapa Mir? 55 cm. Malaikat, oh berit surga paling tinggi Mir. Kamu Yahya Waloni cuma 2 cm Pak. Kamu di luar tamu ya. Ini kiai kalau kayak ini, kiai. Nggak ada jenggot 11 kali kiai. Kalau nggak ada begini di dapur surganya. Nggak pakai ini yang bikin hancur Islam. Ini. Makanya ada dampak positif Pak Jokowi jadi presiden. Walaupun wa ahlul mustaqim bil jahli dalam kitab Duratun Nasih. Orang kampung karena kebodohan nggak apa-apa. Dampak positifnya apa? Mengajak kita umat Islam berhenti dakwah yang memecah belah. Kalau yang masuk neraka sudah jelas, bukan orang Islam, kafirun masuk neraka semua. Orang Islam masuk surga. Sholat, tidak sholat, yang namanya muslim, asalkan pegang KTP yang sekarang seumur hidup itu, pegang saja. Nanti malaikat Batak akan menghadiri kau. Orang Batak didatangi oleh malaikat Batak. Mergemun lagi. Hamil si tombu. Didiau kali ini. Didiau ringan. Tinggi. Oh, saudara.
masuk surga. Hadis itu belum masuk surga. Ditanya sama orang Jawa, malaikatnya Jawa. Sopun jenengan kau, super no. Itu ya surgane. Ditanya semua pakai bahasa Batak, pakai bahasa Jawa. Malaikat orang Manado ditanya saya. Malaikatnya malaikat Manado. Mau kemana kan? Saya masuk surga. Di sini bukan di sini tempat. Pitanya sama Malik. Malik. Tahu Malik, Bu? Di pintu mana dia? Sampai di pintu neraka sana, sampai di pintu neraka, balik lagi saya. Salah masuk. Saya pergi ke pintu surga. Ridwan WA ke Malik. Rik, assalamualaikum Rik. Android, di sana Android. Assalamualaikum Rik. Ada apa? Wan. Ada apa Wan? Enggak, begini Rik. Ini ada orang biodatanya Manado. Kok bisa sampai sini Rik? Malik bilang semua Manado di sini dengan saya jalurnya. Kenapa dia bisa di situ Wan? Enggak tahu. Saya cuma diantar oleh malaikat Israel. Katanya bawa ke sini. Tahu Israel? Tahu? Siapa dia? Dia yang akan mencabut nyawa hari ini orang-orang yang melarang dakwah. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Sampai orang gila kesian ya disuruh pilih di TPS. Saya sudah bilang sama istri saya, Mak, kalau 17 April saya mau bikin topi begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biar KPU bingung, si siapa itu Arif Budiman. Representasi di TV One, komentator TV tanya, KPU, Komisi Pemilihan Umum, betulkah ada isu orang gila memilih? Bersilat lidah, permainan yang manis. Sekali lagi, sayang tulisannya terlalu kasar. Apa dia jawab? Kategori yang gila itu, kalau yang tinggi sekali enggak, yang sedang. Di undang-undang KPU tertulis tidak boleh memilih orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dalam stres atau yang sedang gangguan ingatan. Yang saya khawatir bukan coblos, tapi dia duduk di TPS begini dan dia lepas. Itu. Siapa yang mau cebok? Nah, saya cuma sebagai masyarakat biasa, masyarakat jelata, masyarakat bodoh, menyarankan kepada KPU siap-siaplah ember. Makanya saya bilang sama istri, Mak, yuk kita pura-pura gila yuk. Pakai topi miring begini, baju compan camping, masuk di TPS. Assalamualaikum. Ini ada yang baru, bayangkan. Data orang gila di Indonesia 14.700.000 sekian. Ya lumayan Bu. Berapa persen pakai kalau 14 juta? 14 juta. Ada 10%. 5 sampai 6%. Lumayan itu lumayan. Baru kemarin juga Menteri. Ini jangan ya, bukan pilpres ya, bukan pilpres. Yuk pilih satu atau dua, FPI atau Yahya Waloni. Datang ibu-ibu, dua Pak. Belum apa-apa sudah marah. Ibu, ini bukan pilpres. Ente kan yang suruh pilih satu atau terserah dia dong. Dia sudah bilang dua, sudah analisis. Ini kalau dosen dewan kurator, plagiator pun dia setuju yang begini. Rusak sistem akademik kita, rusak cara berpikir demokrasi kita kalau model begini. Makanya kalau amatiran jangan berpolitik, banyak-banyak membaca buku. Kuasai psikologi umat, kuasai psikologi negara, kuasai pandangan mata kuliah dasar umum, ilmu budaya dasar, sampai kepada kalkulasi berpikir mengenai adat dan budaya, perhatian manusia terhadap psikologis, memandang fakta dan realita. Baru Anda bisa duduk sebagai pejabat. Subhanallah. Pilih satu, kedua, dua dipilih.
Dua. Enggak, ini tanya. Saya tidak terima pilihan ibu. Mana yang satu? Coba. Saya nomor 1, Pak. Kalau yang begini, ini yang saya terima. Ibu pilih 2 kenapa? Keyakinan, Pak. Yang gaji ibu siapa? Sekarang saya mau jawab supaya jamaah jangan mau ditipu ya. Kira-kira kalau kita golput satu Indonesia masyarakat, ada nggak jadi presiden 2019? Berarti siapa yang gaji mereka itu? Siapa yang gaji? Kita yang gaji. Kalau kita yang gaji, jangan ditekan kita, betul? Antum nanti nggak punya gaji. Betul apa betul? Ini sudah asar, saya dengar azan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita jumpa lagi. Kalau nggak di dunia, kita jumpa di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya kira begitu ya. Saya akan pulang karena saya mau menuju ke Sumatera Barat.